Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat ya. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutirahu ala zini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam thalabul ilmi yang insya Allah hari ini akan diisi oleh Bapak Ustadz Agus Nur Alamsah dengan tema dampak buruk akibat kecanduan gadget pada anak. Mudah-mudahan pertemuan ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu di hari Jumat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'innya sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang berbahagia, untuk mengawali pengajian hari ini agar kita mendapatkan materinya dengan lancar, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara pengajian hari ini yaitu pembukaan, kemudian pembacaan Al-Quran. Surat yang akan dibacakan yaitu surat ke-64, surat At-Tagabun, ayat 11 sampai dengan 16. Kemudian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Agus Nur Alamsah, kemudian pembacaan doa dan kita tutup. Baik ibu-ibu, mengawali pengajian hari ini kita sama-sama mendengarkan Ibu Nur yang akan membacakan surat At-Tagabun ayat 11 sampai dengan 16. Boleh dibuka mushafnya, kita sama-sama memperhatikan. Kepada Bu Nur dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim wa ati'u Allah wa ati'ur rasul فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم
Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatilah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dari dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nur yang sudah membacakan Quran Surat At-Tagabun ayat 11 sampai dengan 16. Mudah-mudahan apa yang dibacakan menjadi berkah bagi yang membaca dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, kita akan siap-siap mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Nur Alamsah tentang dampak buruk akibat kecanduan gadget pada anak. Ibu-ibu tahu apa gadget ibu-ibu? Apa ini? Ternyata ya tidak hanya anak-anak aja mungkin ya Pak Agus ya. Dari mulai orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja sampai ke bayi juga sekarang. Anak 1 tahun udah tahu pegang-pegang ini HP. Jadi banyak sekali dampaknya ya. Untuk anak-anak kadang kalau dipanggil geningan, Neng, kasep, ngadangun teu Bu. Rata-rata gitunya, mohon engke mah nanti Bu atau Bun nanti lagi ini. Atau bapak-bapak seserian Bu ningali gadget. Terus ente Bu. Bari ningali naon eta teh seserian geningannya termasuk kita juga sebetulnya gitu kan suka ketawa tapi ada manfaatnya juga ya Pak Agus. Di YouTube banyak kita mencari apa-apa ada gitu ya. Mau apa-apa ada. Jadi ada manfaat, ada dampak buruknya juga. Nah, sekarang mari kita kupas di materi hari ini oleh Bapak Agus Nur Alamsah. Kepadanya dipersilahkan. Mangga, siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu yang solehah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya tentu kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Karena atas karunia-Nya, rahmat dan inayah-Nya, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kemauan oleh Allah untuk bisa hadir dari acara taklim rutinan yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Muhajirin ini. Sungguh beruntung ibu-ibu yang berkesempatan selalu untuk bisa hadir di majlis taklim. Kata Rasulullah, barang siapa yang suka ke masjid untuk mempelajari kebaikan dan mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan haji yang sempurna. Subhanallah ya. Jadi sungguh beruntung di tengah kesibukan ibu-ibu mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak, masih berkesempatan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ketika ada orang-orang yang suka datang ke majlis taklim atau datang ke masjid untuk belajar Al-Quran dan saling belajar di antara mereka, maka Allah akan memberikan ketentraman, rahmat, dan malaikat-malaikat pun akan mengelilinginya. Subhanallah ya. Merinding saya. Kenapa? Karena begitu sayangnya Allah kepada orang-orang yang selalu menyempatkan dirinya belajar, menuntut ilmu, belajar Al-Quran, belajar kebaikan. Ya. Karena bukankah bahwa belajar itu adalah kewajiban kita selaku muslim, betul ya ibu ya? Ya. Mudah-mudahan dengan niat kita dari rumah datang ke majlis taklim hari ini akan memperkuat keimanan kita. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke sini menjadikan wasilah diturunkannya rahmat dan ampunan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan hadirnya dan sama-sama mendengarkan di majlis ini, Allah akan berikan limpahan rezeki yang halal dan barakah serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa Rasulullah limpahkan kepada uswah kita, teladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya yang akan dipanggil nanti bertemu dengan beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah. Ibu-ibu, rumah daraman. Alhamdulillah ya. Subhanallah ya. Rada rempek dinten aya namanya ketinggalan Bu RT. Banyak gitu. Ini luar biasa ya. Kebetulan juga alhamdulillah hari ini tidak hujan juga ya, alhamdulillah. Dan itu tidak ada yang kebetulan, semuanya karena izin Allah. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan coba mengobrol seputar dampak buruk akibat kecanduan gadget pada anak. Tentu di masa kini, di era digital saat ini, gadget itu bukan sesuatu yang asing. Tadi ya Ibu RT sudah menyampaikan sekilas bahwa gadget ini tidak lagi diakses oleh orang tua, orang dewasa, bahkan juga anak-anak. Ya. Tentu dengan kehadiran gadget ini memberikan peluang baik yang positif maupun yang negatif.
Ya, positif tadi disinggung katanya. Akhirnya dengan JJ ini memudahkan komunikasi, betul ya. Mun kapungkur mah teu acan aya HP, handphone, teu acan smartphone. Walaupun mungkin sebagian sudah ada ya telepon apa itu optik ya, kabel. Tapi kan masih jarang ya. Sehingga untuk komunikasi yang jarak jauh aja harus pakai surat. Duka tabu RT ditembak nuku Pak RT capungkur ngelangi surat henteu. Tapi dengan sekarang dengan kecanggihan, dengan mudahnya jarak jauh kita bisa telepon, bahkan bisa dengan video call kan begitu. Kemudian memudahkan informasi yang dicari, keperluan untuk masak hari ini apa sih yang enak menunya, tinggal Google, taruh ke mbah Google, menu enak apa ya, tinggal muncul. Ya. Dan terutama dirasakan pada saat zamannya daring sekarang ini ya, 2 tahun ini kita kan ibu-ibu disibukkan dengan tugas-tugas anak dari sekolah dengan daring ya, betul ya. Aduh ini PR naon tengah artos ya, termasuk saya ya dan istri. Kadang-kadang ada pertanyaan tugas nggak ngerti, ke istri itu tanya ke Mbah Google, oh ini jawabannya. Memudahkan untuk komunikasi, memudahkan untuk pesan makanan, mencari barang, ya, bahkan untuk jualan juga. Sama sekarang ini dengan mudahnya bisa diakses gitu ya. Tetapi satu hal yang juga disampaikan tadi oleh Bu RT, tentu ada sisi negatifnya. Ya. Cingkaros ibu-ibu saatosna aya jejet murang kali kumaha sana. Tadi Bu RT saudara tadi teh. Kan? Hes, kadang-kadang panggil teh rada hese nama lebih asik jejet daripada dipanggil oleh kita, betul ya? Tuh, apa lagi kira-kira? Kira-kira apa? Akibatnya komunikasi terbatas, ya. Karena ibu main HP, orang kalian HP, kadang-kadang ngajak makan oke, suruh makan bukannya langsung, nak, zaman dulu mah sebelum lahir kan dipanggil di sana mah, apalagi yang 2 lantai, udah aja di WA. Nah itu diantaranya. Nah nanti kita akan coba bahas ibu-ibu sekalian, apa sebenarnya dampak buruk, ya apa dampak negatif bagi anak-anak kita akibat yang kecanduan gadget ini. Nah sebelum ke sana, yang dimaksud gadget itu adalah perangkat elektronik, bukan hanya smartphone, bukan hanya iPad, termasuk TV, PlayStation, laptop, komputer dan lain sebagainya. Jadi gadget itu bentuknya barangnya banyak gitu. Cuman yang familiar di kita adalah lebih banyak dengan main smartphone bagi anak-anak gitu. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan coba lihat ada sebuah ya yang bisa kita lihat, sebuah tontonan yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita tentang bagaimana dampaknya gadget bagi anak ya. Kita sama-sama lihat. Kedangunya, ntar saya ulang lagi. Sebentar. Sekedapnya. Sebelum kehilangan penglihatannya, Siswi mengalami pusing dan mata sebelah kirinya buram. Bola mata Ririn Andrianti kini tak bisa lagi melihat. Berulang kali diuji penglihatannya, Ririn mengelakkan kepalanya. Hanya raut muka sedih, Ririn pun menyatakan tak bisa melihat lapak.
keluar ini. Nggak keluar ini. Sekedapnya Ibu gangguan teknis. Punten garip, nggak muncul ya yang Sebelum kehilangan penglihatannya, siswi mengalami pusing dan mata sebelah kirinya buram. Bola mata Ririn Andrianti kini tak bisa lagi melihat. Berulang kali diuji penglihatannya, Ririn menggelengkan kepalanya. Agar raut muka sedih, Ririn pun menyatakan tak bisa melihat telapak tangan ibunya. Siswi kelas 6 sekolah dasar di Goa, Sulawesi Selatan ini mengalami buta diduga akibat pengaruh radiasi telepon genggam. Buta yang dialami Ririn berawal pada Sabtu sore, 14 November lalu. Ririn sempat mengalami pusing usai mengerjakan tugas sekolah melalui telepon genggam selama 4 jam. Setelah mengalami pusing, penglihatan mata sebelah kirinya tiba-tiba buram. Dan hingga kini kedua matanya sudah tidak dapat melihat lagi. Kalau untuk belajar daringnya sendiri berapa lama biasanya? Berapa jam per hari? Dari jam 8 sampai jam 12. Jam 8 bisa jam 9 sampai tergantung dari banyaknya tugas yang diberikan sama guru. Iya. Hasil pemeriksaan sementara dari sejumlah rumah sakit menyatakan syaraf pada bola matanya mengalami luka yang diduga akibat pengaruh radiasi. Dia mau pergi mana simpan dulu HP-nya. Jadi untuk belajar saja ya Bu? Untuk belajar. Berarti selama 4 jam tiap hari dia Iya. Belajar. Kalau dibilang tiap hari. Kalau ada lambat sedikit pelajarannya masuk, mungkin dia tambah waktunya. Keluarga Ririn berharap agar ada perhatian khusus dari pihak sekolah untuk membantu pengobatannya, karena beberapa bulan ke depan Ririn akan mengikuti ujian sekolah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Hanyus melaporkan. Gimana Bu setelah melihat film tersebut, apa yang dirasakan kira-kira Ibu? Ngeri ya? Ya ini kasus ini di Goa, Sulawesi ya. Jadi ceritanya sejak daring anak itu belajar 2 jam sampai 4 jam sehari menggunakan HP. Tetapi karena radiasi HP tersebut sampai buta. Inilah ya. Demikian parahnya gitu kan. Akibat dari radiasi handphone ya. Bukan berarti ini kecanduan ya, kalau kecanduan beda lagi nanti. Ini salah satu ya akibat dari anak yang menggunakan handphone, smartphone ya untuk belajar 2 jam sampai 4 jam per hari, tidak berlama-lama sampai sepanjang hari, enggak. Nah, jadi ini salah satu contoh aja. Banyak kasus ya, nanti kita lihat banyak kasus yang bukan hanya buta tapi ada juga hal-hal yang lainnya gitu. Yang akan kita nanti kupas gitu. Ini juga dialami oleh anak kami ya.
Nabila, ketika dia masuk SD kelas 1, kan daring tuh tiap hari. Ketika sekarang kelas 3, baru ketahuan mengeluh gitu kan. Nah akhirnya kami cek, bawa ke optik, dicek. Kami kaget juga gitu. Ternyata setelah dicek, itu minus 3,5 loh. Ya. Padahal kami sudah membatasi gitu ya. Di rumah itu kami cukup ketat, ya. Tetapi karena ada tuntutan dari sekolah yang setiap hari saat itu harus belajar menggunakan handphone, mau tak mau gitu kan, suka tidak suka, ya kami berikan karena memang kebutuhan untuk tugas sekolah gitu. Tapi kami sangat terkejut gitu ya. 3,5 gitu. Ini sama dengan saya, 3,5, saya juga 3,5. Cuma saya plus, anak saya minus Bu, miopi. Itu salah satu dari pengaruh atau dampak dari handphone ya, radiasinya ya. Oleh karena ini hati-hati Ibu yang punya anak kecil gitu ya. Ya. Baik. Ya, itu salah satu contoh saja. Dan tentu banyak mungkin juga di antara ibu-ibu ada juga yang mungkin putra-putranya yang mengalami tetapi belum ketahuan. Nah harus dicek ya Bu ya. Seperti itu. Baik, ibu-ibu sekalian, sesuai dengan tema kita hari ini, dampak buruk akibat kecanduan pada anak. Ya. Apa sih kecanduan? Kecanduan itu ketergantungan. Atau bisa juga dikatakan penggunaan HP yang berlebihan yang tidak terkontrol. Ya. Nah, untuk mengenali anak itu sudah kecanduan atau tidak, ibu-ibu sekalian, bisa kita kenali atau tanda atau gejala kecanduan itu. Ya. Yang pertama, anak yang kecanduan terhadap gadget ini, yang pertama keasikan gadget, main gadget dan lupa waktu. Dari mulai bangun sampai tidur lagi tidak lepas dengan ini. Ya. Ini yang kecanduan. Jadi tidak ada waktu ya. Mungkin kalaupun terhenti mungkin karena untuk makan, sekolah gitu. Setelah itu lari-lari ke sini. Kalau itu terus-menerus dilakukan dan seolah-olah lupa waktu untuk ini, maka itu sudah ada anak kita adalah kecanduan. Ya. Di Jepang, ibu-ibu sekalian, banyak kasus anak yang begitu kuatnya kecanduan sampai dia itu berlama-lama di rumah, ya. Sampai mau pipis pun ibunya yang harus ngantar ya, buang dan ngambil. Ada yang sampai seperti itu Bu. Begitu sudah kecanduan gadget itu. Ya. Susah dilepaskan. Seperti bapak-bapak yang suka merokok, kalau udah kecanduan kayaknya kalau nggak ngerokok itu nggak nikmat hidup gitu. Katanya kalau nggak ngerokok lebih baik lebih baik nggak makan daripada nggak merokok. Begitu kalau sudah kecanduan terhadap rokok misalnya. Ya halnya sama juga. Bahkan ada yang miris ibu-ibu sekalian, di Jepang juga ada suatu peristiwa. Jadi ada tempat penyewaan PlayStation di mana anak-anak bisa main game online, ya, kebakaran. Apa yang terjadi? Korbannya adalah anak-anak. Dan anehnya, ya, konon begitu banyak anak-anak jadi korban karena pada saat kebakaran, walaupun dipanggil-panggil tetap aja main gitu. Itu luar biasa ya, kalau sudah kecanduan itu. Sehingga banyak korban itu di Jepang itu kejadian. Jadi daripada dia melepaskan main online yang asik, kayaknya lebih baik kebakar, dan itu kenyataan terjadi. Itu salah satu tanda kalau anak sudah kecanduan gadget. Ya. Sekali lagi, keasikan main gadget dan lupa waktu. Ya. Kadang lupa makan, lupa mandi, begitu bangun tuh kayaknya udah aja langsung asik atau di komputer gitu kan, main online dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan kegelisahan ketika tidak bermain gadget. Jadi kalau kita ingin tahu anak-anak ini sudah kecanduan atau tidak, lihat. Ketika dia tidak main gadget, gelisah gitu. Kayaknya mungkin
masing-masing ibu-ibu pernah lah ya. Kalau begitu anak-anak kalau nggak dikasih gadget tuh kayaknya murang-maring gitu ya, nggak mau diem gitu. Wah gelisah gitu, kayaknya nggak enjoy, ya, nggak tenang. Kalau nggak main sekalipun sehari saja tidak menggunakan ini. Nah kalau itu sudah terjadi pada anak-anak kita, berarti anak-anak kita sudah kecanduan. Ya. Yang berikutnya, kehilangan ketertarikan dengan dunia luar. Ya tadi seluruh Ibu RT, lupa segala-galanya, yang ada adalah teman dekatnya, ya, sahabat dekatnya adalah ini. Kadang-kadang sama orang tua sendiri lupa, ya, disuruh-suruh asik aja, nanti aja gitu. Nah ini, kalau sudah begitu hati-hati, ya. Kalau sudah tidak tertarik dengan dunia luar, maka dia asik dengan dunianya sendiri. Nah, nanti kita lihat dampak-dampak lainnya yang kita jelaskan. Ini hanya sekilas. Kemudian tidak menggunakan gadget meskipun mengetahui akibat ya negatif. Jadi udah tahu, udah dikasih tahu oleh kita. Nah, kalau menggunakan gadget berlebihan akan gini, udah tahu. Tapi dia tetap aja menggunakannya. Ya. Misalnya apa? Ininya terlalu dekat gitu. Udah tahu dikasih tahu tapi tetap aja. Kenapa? Karena asik dia. Kalau nggak dekat kayaknya nggak asik gitu ya. Nah ini juga hati-hati ya. Dampaknya sudah dikasih tahu ya. Dampak negatifnya sudah tahu tapi masih tetap menggunakan tidak lepas ini. Nah kalau main gadget jangan sampai tidur-tiduran misalnya. Ya. Itu juga hati-hati seperti itu ya. Kemudian, nah seringkali anak-anak yang sudah kecanduan, hati-hati, kadang-kadang suka berbohong. Nah, sudah lama main HP-nya, baru kok, ya, padahal udah lama gitu. Ya, kalau anak kita sudah mulai ada tanda-tanda itu, berarti anak itu sudah kecanduan. Hati-hati Ibu, jangan mudah dibohongi anak kita. Kenapa? Dampaknya tadi, ya. Kalau udah kecanduan itu rasanya apapun anak akan dilakukan gitu ya. Paham ya Bu ya? Ini tanda-tanda dulu supaya Ibu tahu bahwa anak yang kecanduan itu seperti apa ciri-cirinya, tanda-tandanya. Supaya kita lebih preventif, pencegahan dari sekarang ya. Sebelum nanti jauh ini. Nah, kita akan lihat apa saja dampak negatif akibat kecanduan dari gadget ini. Pertama, resiko terkena radiasi. Ya tadi salah satunya ya. Salah satu anak yang sudah kecanduan terutama adalah kesehatan mata dulu. Ya. Otot mata akan menjadi cepat lelah, membuat melihat buram. Ya, hati-hati Bu, kalau anak sudah biasa gini, lama-lama gini, hati-hati itu. Ini berpengaruh karena radiasi ini luar biasa, ya. Makanya ada pengaturan pencahayaannya, ibu-ibu harus tahu juga, ya. Jangan terlalu terang. Atau misalnya juga hati-hati Bu, jangan memberikan anak main gadget di tempat gelap. Ini bahaya, karena ini lebih terang sementara suasana gelap, ini akan lebih tajam. Ya. Teman saya cerita, anak saya mah Pak Agus main HP sampai di kerudung sarung, Masya Allah. Itu apa lebih ngeri gitu loh. Dia cerita betul gitu. Saking kecanduan anak saya itu nggak mau diambil sampai dia di kerudung sampai sarung dia main gadget itu. Itu bahaya sekali. Mempercepat tadi kerusakan mata tadi. Ya. Itu yang pertama. Ya. Kadang-kadang sudah mulai biasanya berair. Ya. Terutama ibu-ibu juga merasakan ya. Kalau kita sudah lama aja ini suka berair gitu ya. Anak sama juga ya. Anak-anak yang gejala-gejala awal biasanya dari matanya lelah, kedip-kedip, sering ini, kisik-kisik mata biasanya. Dulu juga Bila begitu ya, mulai ketahuannya tuh sering-sering gini gitu. Wah ini bahaya saya bilang, harus cepat diperiksa gitu. Sering kisik-kisik mata, kemudian berair juga ya. Kemudian ya penglihatan tentu saja rabun ya. Tes aja Bu, anak ibu misalnya kalau terlalu lama pakai HP main gitu ya,
Sekarang ibu liatin barang atau huruf, masih kelihatan enggak? Jarak sekian, hurufnya masih kelihatan enggak? Kalau masih normal, dia kebaca berarti alhamdulillah. Tapi kalau jarak segitu sudah mulai, aduh, atau dengan cara yang mudah dengan ini kan ya, ini berapa, tilu, wah bahaya. Jarak segitu kita liatin ini ya sabaraha, tilu, ya, wah ini sudah hati-hati itu, sudah terganggu penglihatannya ya. Nah itu kita harus waspadai ya. Kalau anak sudah mulai ada tanda-tanda seperti itu. Itu yang pertama adalah pada kesehatan mata yang sangat berpengaruh. Kita lihat lagi. Nah ini Bu, juling ya. Banyak kasus ya, anak-anak yang sudah kena radiasi handphone atau komputer ya, atau terlalu asik main game online di PlayStation, biasanya juling ini Bu. Ya. Kalau usia 0 sampai 6 bulan, anak juling itu wajar Bu, karena sedang proses. Tapi begitu dia lewat 6 bulan, matanya sudah mulai ini hati-hati. Ya. Ini mata bisa juling ya, hati-hati ini. Kenapa? Karena kadang-kadang kan anak itu sambil sandaran, sambil tiduran, ini bahaya juga kadang-kadang. Jadi fokusnya ke ini ya. Saya pernah lihat Bu, tapi bukan anak-anak, yang bapak-bapak ya. Saya pernah melihat di bandara saat itu pulang, ada mungkin dia orang Chinese ya. Nah ini saya ngeri Bu, bacanya gini Bu. Betul ya. Ini jadi dia baca WhatsApp sampai gini Bu. Itu saking sudah parahnya saya kira itu. Orang mah boro-boro sakitnya. Yang mana dia Bu? Pernah saya juga lihat. Berarti itu sudah parah banget gitu ya. Bukan juling lagi, barangkali memang udah nggak kebayang kayak apa gitu ya. Seperti itu ya. Ini hati-hati juling ya. Berikutnya. Nah, Ibu sekalian, di samping merusak kepada kesehatan mata, bahwa anak yang kecanduan gadget juga berdampak pada aspek perilaku ya, emosional, sosial, psikologis. Ya, kita akan lihat. Yang misalnya ini masih kaitannya dengan kesehatan. Biasanya anak yang sudah asik dengan gadget, terlalu sering main gadget, kurang istirahat. Ya, bayangkan aja dari bangun tidur, kemudian main gadget, saya izin pegal. Lalu dia sekolah, pulang lagi main HP lagi. Sehingga waktunya untuk istirahat kurang. Ya. Istirahat kurang, tidur kurang, apa dampaknya? Kepada gangguan otak. Ya. Beberapa studi, beberapa kasus yang diteliti, anak-anak yang kecanduan gadget biasanya prestasinya buruk. Ya. Karena dia kurang istirahat, ya. Kurang istirahat, belajar pun terbatas, sehingga nilai-nilai akademik pun pasti berpengaruh juga gitu. Bahkan tidak sedikit ibu-ibu sekalian, banyak anak-anak yang drop out gara-gara main gadget ini. Ada sebuah kasus Bu, ada cerita seorang dokter anak. Suatu ketika dia didatangi ibu dengan anaknya untuk konsultasi. Anaknya itu 2 tahun. Kemudian ada keluhan apa Bu? Kata dokter tersebut, kata ibu tersebut, anak saya 2 tahun. Tapi sampai sekarang belum bisa bicara. Bu, murangkali biasanya mulai bawel, mulai tiasanya itu usia berapa Bu? Tergantung kan. Minimal begitu brojol, wah kan. Bertahap kan proses. Kalau 2 tahun kira-kira kalau belum bisa bicara, masalah enggak Bu? Masalah. Ada apa ini? Lalu ditanya oleh dokter tersebut, kenapa sampai usia 2 tahun putra ibu belum bisa bicara? Akhirnya dengan sedih, ibu itu berkata, sejak balita
anak saya sudah biasakan memegang handphone. Karena saya kerja. Jadi setiap saya kerja, biar anak itu nggak nangis, nggak rewel, saya akan menggunakan HP saja. Nah, bayangkan kalau anak sejak kecil tidak ada komunikasi dengan orang luar, baik dengan orang tua, dengan siapapun, tapi lasik dengan ini, bagaimana dia bisa mengikuti, meniru, mendengarkan? Yang ada adalah yang dia dengar saja dari sini, tapi kosakata menjadi terbatas. Ini kenyataan, Bu. Ya. Gara-gara dia dibiasakan sejak kecil menggunakan handphone ini. Jika orangnya punya meh budak teh teu nangis, terewel, geus we kan. Kesalahan ada di siapa, Bu? Termasuk saya juga barangkali. Lalu kegagalan orang tua apa lagi? Ya, begitu udah nangis, daripada tambah rame apalagi kalau di depan umum, kasih lagi. Lama-kelamaan ya terbiasa. Kalau itu sejak kecil terus menerus dalam jangka yang lama berpengaruh terhadap otak ini. Ya, hati-hati. Ya, jangan dianggap enteng. Karena yang penting mah ente cerik, ente rewel, nggak saya antep ya. Nah ini saya juga termasuk barangkali salah. Hati-hati juga ya. Itu diantaranya kurang istirahat tidur yang berdampak bukan hanya pada fisik, tapi juga pada otak. Kalau otak terganggu, ya otomatis ya dia tidak berfungsi dengan maksimal atau normal. Yang berikutnya ibu-ibu sekalian, banyak kasus anak-anak yang kecanduan gadget, ya, karena apalagi berjam-jam berlama-lama, mager, malas gerak, mulai bangun tak gitu. Apa dampaknya? Obesitas. Ya. Bayangin kan harusnya anak-anak itu masa bermain, betul ya? Masa belajar, masa bergerak. Nah kalau dikondisikan ya anak terus menerus dalam kondisi main HP kurang gerak, ya itu ya berisiko obesitas. Dan sekarang ibu-ibu apa yang terjadi kalau anak sudah obesitas itu? Sekarang ini ya diabetes itu bukan milik orang tua, orang dewasa. Banyak anak-anak yang sudah kena diabetes. Banyak anak-anak yang sudah kena stroke. Ya, bukan orang dewasa aja. Karena diantaranya dampak obesitas itu tadi stroke, jantung, ya. Kemudian yang lainnya, ini berdampak yang lain. Ya. Nah, selanjutnya ibu sekalian, yang lebih bahaya lagi selain pada aspek kesehatan, aspek psikologis. Ini yang harus kita perhatikan dan kita harus betul-betul waspadai. Ya, yang pertama menyebabkan menjadi lebih murah, marah, agresif dan panik. Betul Bu? Ketika anak sedang main kita ambil, kinten-kinten ngambek kan Bu? Ngambek. Mama karena dia main teh, padahal udah lama. Ya. Ada cerita lagi. Ketika ada seorang ibu membawa anaknya konsultasi ke dokter anak. Ketika anak di depan dokter itu anaknya masih gini aja Bu. Terus sama ibunya diambil. Apa yang terjadi? Di hadapan dokter tersebut ibunya ditendang. Luar biasa ya. Kalau anak sudah kecanduan itu luar biasa ya. Marah, ditendang, agresif. Ya. Hati-hati ini. Kalau sudah anak-anak itu marah gara-gara ini hati-hati. Karena akan terbawa terus kalau tidak dicegah dari dini sekarang. Itu hati-hati ya. Kemudian menentang. Cek urang teh. Nah, harus misalnya kata kita A, anak itu malah minta B. Ya. Pemberontakan dimulai dari hal yang kecil. Kerasik-asik. Nah, berhenti dulu. Nanti mah
Ayo biarkan dulu. Dikasih tahu lagi, diambil pasti marah. Ya. Itu rata-rata ya anak itu seperti ini. Seperti kita juga sama kan. Menuju status gitu, kucarogena kata mahal lah, enggak kagok status. Apalagi anak ya, kondisinya yang sedang labil. Sulit fokus berkonsentrasi ketika belajar. Susah Bu. Lamun murang kali atas asik kanu HP, boro-boro yang belajar, pasti nu ditinggalin teh kanu anu dipikaresepna. Ya. Susah ya konsentrasi belajar. Mungkin belajar tiba-tiba, aduh, pingin nonton ini lagi, pingin nonton YouTube lagi, pingin TikTok lagi, sehingga konsentrasi dia akan terkaburkan dengan kondisi ini. Ya. Biasanya anak yang sudah kecanduan berat, belajar juga tidak akan berkonsentrasi. Ya. Oh ya, saya lupa tadi. Anak laki-laki biasanya kalau main HP, main laptop, pasti lebih kepada yang game online. Main yang game online. Yang bahayanya ibu-ibu sekalian, saya seringkali kalau pas ke tempat rental ada PlayStation gitu, pasti anak laki-laki itu cenderung kepada apa? Balapan, gelut-gelutan kan. Nah kalau itu seringkali ditonton, kemudian tidak sadar akan ditiru anak. Ini yang bahayanya. Ini bahayanya kalau anak sudah kecanduan tadi ya. Kadang-kadang ya maaf saja ibu, hati-hati ya. Kalau anak suka datang ke PlayStation, hati-hati. Bahasanya Bu, aduh, manggil temannya tuh bahasa binatang gitu. Manggil itu bukan lagi Ujang Asep, Ucing, Eong, ngeri Bu, ya, karena dia ditontonnya itu, ya, agresivitas, di samping cepat marah dia cepat-cepat melakukan tindakan-tindakan juga gitu ya. Kalau perempuan apa Bu biasanya senangnya? Medsos ya, medsos. Ya kayak apa Facebook, Twitter, bikin status. Tapi bahaya juga, hati-hati ya. Kalau udah kecanduan ini banyak anak perempuan jadi korban apa? Penipuan laki-laki. Berteman, ngajak ketemuan, tahu-taunya dibuatlah diperlakukan tidak senonoh. Banyak kasus juga ya. Nah, yang paling parah ibu-ibu juga diantaranya bermasalah dalam hubungan sosial, baik dengan keluarga atau teman. Nah, kalau anak-anak sudah asik dengan gadget, kadang-kadang tadi lagi dia asik dengan dunianya sendiri, dunia maya jadinya. Dunia nyata lupa. Ya, dunia maya kan banyak bohongnya Bu ya. Tonton gitu. Wah, kebayangnya itu yang aneh-aneh aja gitu. Nah, kalau misalnya putra ibu diajak ngobrol, lebih banyak cerita tentang hal-hal itu, hati-hati juga Bu. Diobrolkan teh, naonan udah ditinggali. Enggak ada cerita yang lain. Berarti anak kita sudah terpengaruh dengan dunia maya ini atau dunia tipu-tipu. Diajak yang serius teh hese, balik deui kadinya deui. TikTok deui. Bukan tidak boleh, Bu, boleh. Tetapi yang hendaknya yang lebih nyambung gitu, yang lebih dunia nyata. Jangan hanya sekedar asik dunianya sendiri aja. Dan dampaknya ibu-ibu, kalau sudah asik dengan dunia sendiri, maka curhatnya bukan lagi ke ibu nanti. Curhatannya kemana Bu? Di Facebook, di WA, cikim status, aku lagi galau. Nah, ika ibuna ka bapa nama alim. Nah, ini berarti sudah mulai anak lebih tertutup. Ya. Kecenderungan anak-anak yang asik dengan dunia sendiri, anak-anak menjadi tidak percaya diri. Anak-anak jadi tertutup. Ya. Kayaknya dibandingkan ngobrol sama mamahnya, ibunya lebih baik sama teman di Facebooknya, WhatsAppnya misalnya. Ya. Curhatnya bukan lagi curhat kepada kita.
Keselnya kadang-kadang, aduh, yang mengerikan ibu-ibu sekarang kalau tidak terkontrol ini. Misalnya ada masalah sama temennya, dibuat statusnya, bahasanya garihal teh Bu. Kan ngeri Bu. Nanti dibalas lagi yang tidak disukainya. Saling balas di dunia medsos gitu ya. Ngeri juga. Sering menemukannya begitu ya Bu ya. Anak-anak yang lebih banyak asik dengan dunia medsos ketimbang dunia nyata. Hati-hati. Inilah murang kali lebih asik ciem di rumah tanpa ngobrol. Akibatnya apa Bu? Kalau dia depresi, ini bahaya. Ya. Depresi, kesal, dipendam sendiri, ini yang bahaya. Ya. Ini yang bahayanya. Kalau tidak ada penyaluran, tidak ada tempat untuk bercerita. Makanya ibu-ibu perlu ya memantau anak-anaknya ini. Kok budak ini asik teuing, kayung-yun budak teh di bumi wae. Tapi hati-hati juga kalau dia berkomunikasi dengan kita aja jarang. Hati-hati juga. Ya. Khawatir dia terpengaruh dengan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini yang bahaya. Baik, sebelum kita tutup dengan apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua, barangkali ada yang pertanyaan dulu. Ya, dibuka dulu pertanyaan, nanti kita akan bahas apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Terima kasih, Mangga. Iya, baik ibu semua. Sudah kita dengarkan barusan ya materinya, begitu menarik kalau tentang anak. Mangga mungkin dari ibu-ibu ada yang mau dipertanyakan? Masih ada waktu? Mangga, pilih ya Pak Tarosanela. Silakan, unek-unek yang kaitannya dengan situasi anak di rumah. Iya, mangga. Yang kaitannya dengan tema kita hari ini, mangga, jangan sungkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Kalau ini nggak tahu pertanyaan atau bukan, tapi melihat tadi paparan dari Pak Ustadz bahwa di zaman sekarang ini agak sulit ya untuk melarang anak-anak itu bermain gadget, karena dilihat dari kebiasaan orang tua juga, ya kan? Sekarang orang tua apapun itu, misalnya mau lihat masakan atau apa, kadang-kadang orang tua juga keasikan sendiri gitu. Jadi itu kan menjadi contoh buat anak-anak. Nah itu memang harus ada kiat-kiat yang sangat sangat jitu ya untuk untuk menginikan masalah ini gitu. Karena biasanya anak-anak itu kan mencontoh Pak Ustadz, mencontoh orang tua, dan sedangkan zaman sekarang itu gadget itu sudah sangat sudah sangat kebutuhan. Jadi ya kebutuhan buat kita, karena untuk memang ada dampak positif dan negatifnya gitu. Nah ini pertanyaannya mungkin apakah ada cara yang sangat jitu untuk mengatasi atau membatasi anak-anak kita, terutama yang masih kecil-kecil. Kalau yang dewasa mungkin ya sekarang ini sama aja sih, saya juga punya anak yang sudah besar itu. Kadang-kadang mereka asik dengan gadgetnya gitu. Ya itu mungkin Pak Ustadz, mungkin pertanyaannya tadi apakah ada tips ya itu bisa untuk mengatasi masalah itu. Mungkin itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hatur nuhun. Mangga nu sanesna biar ditambung dulu. Masih ada? Silakan bercerita Bu, barangkali ada yang selama ini dialami atau bercerita tentang bercerita ini. nggak apa-apa. Terima kasih atas waktunya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya juga bingung Pak mau tanya apa. Hanya tadi pertanyaan Ibu yang sudah mewakili kita semua ya. Kalau ingin bertanya, emang ada sedikit yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan cerita yang saya alami. Pertama, anak saya sudah besar,
sudah lewat dari SMA lah ya. Terus ketika SMA kelas 2 itu awal-awal COVID betul semua beralih ke gadget ya, yang tadinya usia-usia yang harusnya duduk di bangku sekolah dengan segala pengalamannya, kemudian tiba-tiba harus mungkin juga beberapa ibu di sini juga mengalami ya, belajar dengan gadget tersebut daring gitu. Ternyata betul dari itu dampaknya adalah dia mungkin sudah kecanduan gitu. Tapi saya menyadari bahwa usia anak waktu itu, anak saya 15 tahun kelas 2 SMA, 16 tahun kelas 3 SMA. Saya ingin gimana caranya saya memberhentikan dia untuk megang HP atau Android atau gadget tersebut. Hanya saya ingin gimana caranya saya nyetop ini, kegiatan ini tanpa saya harus marah gitu. Nah itu yang sangat saya sulit pada waktu itu gitu. Akhirnya alhamdulillah ada beberapa ya mungkin berbagi pengalaman juga ya dengan ibu-ibu yang lain. Ada beberapa cara yang saya entah itu saya pernah baca atau saya dapatkan atau bagaimana. Itu saya ngobrol sama anak saya gitu. Ngobrol apapun itu sampai tanpa dia sadari akhirnya dia melepas gadgetnya gitu. Kemudian sekarang dia selain kegiatan kewajibannya di tempat yang barunya, anak saya kalau pulang ke rumah lagi-lagi ke HP lagi gitu. Saya mau marah juga nggak mungkin ya, anak saya udah gede, udah 17 tahun lewat gitu. Tapi yang menjadi bukan permasalahan ya, semacam permasalahan juga gitu. Gimana caranya supaya saya pertanyaan kayak gimana ya Pak, yang kalau marah ya nggak mungkin ya, tapi jadi komunikasi kami itu cenderung berkurang gitu karena dia sudah menutup pintu kamarnya ketika sudah pegang HP. Dan kadang-kadang ini permasalahan yang muncul adalah tidak jujur gitu. Kadang-kadang dia menceritakan sesuatu yang dia dapatkan dari gadgetnya sebagai sebuah pembelajaran untuk dia gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana meyakinkan diri saya bahwa cerita anak tersebut betul atau enggak gitu. Apakah betulkah dia dari gadgetnya itu dia mempelajari sesuatu gitu. Karena kalau saya ngetes juga, masa iya anak udah gede saya tes gitu. Dari hasil yang ia dapatkan dari gadgetnya tersebut gitu. Mungkin itu saja, maaf kalau terlalu panjang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas solusi. Ada lagi sebelah sini? Mangga bercerita atau sesuatu yang menjadi ganjalan ya. Termasuk mungkin ada yang tidak mengerti apa yang saya sampaikan, mangga. Ya, mungkin dua saja Pak Agus pertanyaannya. Yang pertama dari Ibu siapa Bu? Bu Sri, adakah solusi yang terbaik untuk mengatasi anak memegang gadget? Kemudian hampir sama sebetulnya ya, tadi pertanyaan Bu Lilis juga hampir sama sebetulnya itu. Solusi yang terbaik apa? Mangga Pak Agus. Ya, ini masalah kita semua ibu-ibu ya. Di zaman sekarang ini seperti yang di awal dikatakan, bahwa kita tidak mungkin menghindari anak untuk tidak menggunakan gadget. Ada tuntutan, kebutuhan. Apalagi sejak pandemi ini
ya smartphone itu menjadi sesuatu yang diperlukan untuk anak-anak kita. Ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, maka sudah menjadi hal yang tidak bisa dihindari oleh kita. Ya. Persoalannya, manakala penggunaan ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dengan penggunaan ini berdampak buruk terhadap anak, ini yang harus kita cegah. Karena ibu-ibu sekalian, saat ini bukan lagi, kalau dulu ada bencana narkotika, ya, kemudian anak-anak miras, tapi sekarang ya bukan lagi bicara masalah anak korban narkotika, korban minuman keras, tetapi juga anak menjadi korban gadget ini. Ini yang harus kita sama-sama diperhatikan dan harus sama-sama kita waspadai. Nah, ketika kita akan memberikan sesuatu pembelajaran buat anak, tentu kita juga harus melihat kondisi tumbuh kembang anak. Jadi anak yang SD, SMP, SMA tentu di dalam penerapan ya, pencegahan pun akan berbeda. Perlakuan kita terhadap anak yang masih di SD, SMP, usia SMA tentu harus juga disesuaikan. Ke anak yang usia SMA, ya kita memperlakukan seperti anak SD. Misalnya lagi main gadget, kamu deh, wah, apalagi udah itu. Atau dibentak-bentak sekalian misalnya, itu pun akan berdampak buruk tentunya. Artinya, bagaimana kita harus memahami kondisi usia perkembangan anak, itu yang pertama ya. Yang berikutnya, tip-tipnya, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, ini diantaranya, apa yang peran kita sebagai orang tua agar mencegah ketergantungan gadget pada anak. Yang pertama adalah buat aturan yang dikomunikasikan, disepakati dengan anak kapan dan berapa lama boleh menggunakan HP. Ini khususnya buat anak-anak yang usia ya SD lah terutama. Ibu-ibu, abi naros, hai kamu rangkali masian HP sabebasna atau di pasian ini ya Bu, perjanjian. Katinggal lama aku maha budak nya. Nah, ini kita harus belajar ya. Pertama buat aturan. Nah, boleh menggunakan HP, smartphone, komputer, tapi ingat waktu. Biasanya ini contoh. Kalau saya misalnya tidak boleh dalam satu hari itu lebih daripada 2 jam misalnya. Kalau pagi-pagi ya sejam cukup. Sudah, kadang-kadang sore nggak perlu kalau memang anak kalau tidak perlu sekali gitu. Jadi jangan dibebaskan Bu, buat kesepakatan ya. Kapan, berapa lama, ya. Itu buat anak dikasih tahu dari ya sebelum dikasih itu diberitahu, nah cukup 1 jam ya. Atau kalau kami biasanya kalau main HP, kalau adzan berhenti. Nah ini ibu-ibu harus dijelaskan kepada anak, ya. Harus tegas, tetapi bukan keras. Nah ini tadi siapa ibu tanya, jadi ya supaya tidak marah, tegas, tetapi jangan keras. Ya. Misalnya begitu dikasih tahu, udah 1 jam, terus kaki kita ingin menarik HP-nya dari pegangan anak, cibit gitu. Dibentak, itu ya dihindari kerasnya. Tapi tegas, pokoknya kalau maghrib udah berhenti. Ya. Pokoknya nanti kalau udah sejam sudah. Nah, itu harus di awal disampaikan kepada anak. Jangan dibebas, kalau dibebaskan ya udah bablas terus. Ya. Jadi anak juga mengerti hak dan kewajiban anak. Bahwa dia punya hak untuk menggunakan ini, tapi kewajibannya dia terbatasi. Ya. Segitu entah Bu, kinten-kinten. Atau napi kumangke pona nu penting mah budak teng rewel. Nah ini. Tapi untuk yang dewasa barangkali beda lagi ceritanya. Untuk yang SMA tentu kalau bedalah perlakuan kita kepada ini ya. Selama itu disampaikan kepada anak, selama itu tidak mengganggu belajar kamu, silakan ya. Jangan sampai
Nah, asik menggunakan handphone tapi lupa belajar. Nah, harus juga disampaikan dari awal ketika ibu-ibu mulai ya memberikan gadget ini kepada anak. Ya. Sepakat ya Bu ya? Jadi itu yang paling utama, ya. Yang berikutnya konsistensi penerapan aturan antara ayah dan ibu dalam penggunaan. Nah, konsisten Bu. Sepakat dengan anak tapi ayah ibuna entah konsisten. Ari cek bapak nama dibatasi, cek ibu nama karunya kena beda. Nah, ini berarti tidak konsisten, Bu. Ayah dan ibu harus sepakat, ya. Kalau memberikan HP sepakat, begitu selesai apa mau adzan berhenti, ibu dan ayahnya ada yang harus mengingatkan dan sepakat. Jangan sampai kata ibunya, aduh karunya bahkan nanti lagi asik mah daripada ributnya. Sementara ayahnya kekeh, sudah konsekuen, ya konsisten ayahnya. Pokoknya habis begitu adzan berhenti misalnya. Nah ibunya juga harus sepakat. Berapa lama waktunya, kapan itu harus ada konsisten antara ayah dan ibu. Ya. Lamun teu nya eta budak teh engke kasaha we nu bager cenah. Da si ibu mah bager kas ibu we mentana teh gitu. Si bapana atau sebaliknya bapaknya yang cenderung lebih terbuka, bebas, mintana kasih bapana we. Nah ini ya. Tegas, sepakat, konsisten. Nah, harus sama-sama ini tanggung jawab bersama ya. Bukan hanya tanggung jawab ibu saja, tapi juga tanggung jawab ayahnya juga. Berikutnya ibu-ibu, ada yang tidak kalah pentingnya, baik itu anak kecil, dewasa, maksudnya anak kita yang sudah di SD, SMP, SMA, yang paling penting adalah adanya pendampingan dan pengawasan. Ini yang lebih penting. Seperti tadi, ketika ditanya, seolah-olah dia tidak jujur, apa yang diceritakannya seolah-olah penting buat dia. Nah, harus diawasi Bu. Lamun murang kali seneng YouTube, ibu-ibu kan osok oge nyontonnya YouTube. Osok Bu. Kamu anu ieu mah anu gosip mah. Ayeuna nuju nyaman ka ieu Rizky Bilar kan wah tiap hari misalnya. Saya juga suka. Nah, di sini ibu-ibu bisa lihat untuk memantaunya itu ada di history. Nah, ibu-ibu kedah terang oke entong gaptek teuing Bu. Ya, ibu-ibu juga harus paham. Entong cuman bisa buka hungkul, tapi lihat aturan mainnya. Di sana ada history. Jadi untuk ngecek apa yang sudah ditonton anak, ini kira-kira rawan enggak yang ditontonnya? Bener enggak? Dicek. Film mau nonton pula ternyata yang ditonton bukan itu, malah yang lain-lain. Dicek dari history. Ya, dari YouTube. Nah, ibu-ibunya belajarnya. Ya, atau ya dari WA, kalau WA dia WA-nya cek ya. Kira-kira ada yang kira-kira rawan enggak? Jangan sampai kecolongan Bu ya. Banyak kasus yang saya katakan tadi terutama di dunia medsos Facebook, anak-anak perempuan banyak jadi korban pemerkosaan ya, gara-gara dia berteman lalu janjian tanpa sepengetahuan orang tuanya, akhirnya jadi korban. Jadi ya dicek juga Bu. Ya. Termasuk ibu-ibu. Kalau anak-anak kita terutama yang sudah suka main status di medsos, buat status, ini sekarang zaman undang-undang IT ya, Bu ya. Jangan mengumbar ujaran kebencian. Hati-hati jangan sampai anak-anak kita ikut-ikutan nge-upload hal-hal yang tidak senonoh atau status nanti kena juga dicekal ya. Karena berantem sama temannya kemudian mengeluarkan kata-kata yang ya kata penghinaan ya, hati-hati juga kena. Ya. Anak-anak itu kita lihat betul nggak sih yang ditontonnya itu, termasuk tadi diingatkan, nak boleh nak nonton YouTube, tapi nggak boleh yang nonton ini. Ini disampaikan juga Bu. Ya, dampaknya, ya, dampak negatifnya penggunaan HP juga disampaikan kepada anak kita. Apa yang ditonton baik dan buruknya, yang tidak boleh apa itu juga harus terbuka Bu. Sehingga kalau terbuka begini, ya tadi tidak ada kesumbatan tadi. Jangan sampai ya rata-rata karena apa? Tersumbat komunikasi. Akhirnya anak lari berteman, bersahabat, berakrabria sehari-hari hanya dengan ini, tetapi dengan orang tua tidak. Ya. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya, terutama buat anak-anak kecil, bagaimana mengalihkan
ketergantungan menggunakan ini, cari waktu-waktu luang yang kira-kira bisa anak-anak itu lupa. Bukan lupa begitu saja, maksudnya tidak terlalu fokus kepada gadget. Ya lewat misalnya ajak jalan-jalan, menggambar, olahraga, main sepeda, ya apapun ya. Jadi ada quality time itu perlu ternyata Bu ya. Jadi sewaktu-waktu jangan di rumah terus, ajak anak-anak keluar bermain ya. Atau di rumah sama-sama melakukan sesuatu, nonton bersama ya. Atau mengerjakan sesuatu, masak-memasak terutama anak perempuan, sehingga tidak fokus melulu dengan ini ya. Jangan dibiarkan asik terus-menerus sehingga lupa kepada dunia luar ya. Kira-kira poin-poin itu yang ibu-ibu yang perlu kita perhatikan di dalam mencegah anak-anak tidak kecanduan menggunakan gadget ini ya. Jadi yang penting kita tetap memberikan support, tidak hanya melarang, tapi juga mensupport apa potensi dia. Ya, melarang main HP, tapi minatnya, bakatnya nggak didorong, ini juga salah. Justru ketika anak kita punya potensi olahraga, dorong. Supaya apa? Supaya dia lebih enjoy dengan apa yang dia sukanya, sehingga lupa kepada penggunaan dari gadget yang berlebihan. Nah ini kira-kira poin-poin yang bisa kita obrolkan di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita terjaga dari dunia tipu-tipu sekarang ini. Karena benar ya, adanya internet ini banyak tipu-tipu dunia maya. Bukan Luna Maya tapi. Kira-kira itu saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyak ya. Kita sebagai orang tua lebih bijak juga ya. Tidak hanya menghakimi tapi juga memberikan teladan buat anak-anak kita semua, sehingga putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan solehat. Itu yang dapat saya sampaikan Bu, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Nur Alamsah yang sudah memberikan materi hari ini. Ternyata bagus sekali ya materinya tentang anak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadi pelajaran bagi kita ya, untuk bagaimana caranya kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena gadget ini tidak sekarang aja, mungkin untuk tahun-tahun berikutnya malah lebih canggih mungkin ya, lebih bagus. Jadi sampai tahun kapan gitu anak-anak kita dan kita juga terus selalu memakai ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran ya materi hari ini untuk kita, untuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, untuk mengakhiri pengajian hari ini kita tutup dengan doa kepada Bapak Agus, dipersilakan. Baik ibu sekalian, sebelum kita berdoa, barangkali ada di antara ibu-ibu yang ingin konsultasi atau tadi nggak sempat bertanya, mungkin setelah pulang ke rumah baru teringat kaitannya dengan gadget atau dengan masalah anak, bisa hubungi nomor saya Bu. Itu nomor saya, atau lewat email juga boleh kalau memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan. Insya Allah selama saya bisa barangkali bisa membantu. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi saksi untuk kita semua dipertemukan lagi nanti di surganya Allah. Ya, sebagaimana janji Allah bahwa orang-orang yang suka menuntut ilmu di majelis taklim akan diampuni oleh Allah, akan dirahmati oleh Allah, akan ditenteramkan hatinya dan dapat kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta insya Allah orang-orang yang suka berilmu, mencari ilmu di majelis taklim menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma firil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Rabbana mi azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alal muttaqina imama. Rabbana ya Allah ya Rahman ya Ghafur
Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, berikanlah kemampuan kepada kami, kesabaran kepada kami, keikhlasan kepada kami ya Allah, untuk merawat, untuk mendidik putra-putri kami ya Allah, agar anak-anak kami semua ya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahi kepada kami rezeki yang halal dan barokah ya Allah, untuk bekal hidup kami, menafkahi anak-anak kami ya Allah, dan membesarkan anak-anak kami ya Allah, sehingga mereka kelak menjadi orang-orang yang berguna dan bermanfaat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, peliharalah dan lindungi anak-anak kami ya Allah dari segala mara bahaya fitnah dunia dan akhirat ya Allah. Jauhkanlah dari segala perilaku yang buruk ya Allah, yang akan menghancurkan dirinya, keluarga dan masyarakat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang sentiasa taat dan patuh kepadamu ya Allah, anak yang betul-betul yang menjadikan cahaya buat kami ya Allah, yang akan membuka jalan kami menuju surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami sebagai orang tua yang bisa menjadi teladan buat anak-anak kami ya Allah. Kuatkanlah iman kami ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, berikanlah kesabaran buat kami ya Allah. Rabbana la tu'ahidna inna sina aw khatana. Rabbana wa la tuhamilna ma la qatal nabi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumidz zalimin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Agus yang sudah memberikan materi hari ini.